Gambar dan tulisan Kaisar menuju Pilpres di tahun 2024 oleh Pastor Charles Loyak dekat OSC. Hari-hari ini di seluruh tanah air bertebaran berita mengenai calon-calon presiden dan calon DPR, pusat ataupun daerah. Gambar dan foto mereka terpampang pada baliho kecil dan besar di pinggir jalan-jalan kota dan desa. Apalagi di dunia maya, media-media seperti berlomba membuat kabar berita mengenai itu semua. Rasanya kabar berita itu, apalagi foto-fotonya, bagaikan gambar dan tulisan Kaisar yang terdapat dalam dialog beberapa murid orang Farisi dengan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Matius 22 ayat 15-21. Jawab para murid Farisi atas pertanyaan Yesus. Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nampak jelas ada usaha dari orang-orang Farisi dan pendukung Herodes untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus dengan isu membayar pajak, sebuah isu yang sensitif. Sebab masalah pajak adalah masalah penguasa Roma yang menagih pajak dengan menggunakan kaki tangannya, yaitu orang-orang dari bangsa Yahudi sebagai petugas pajak yang dianggap sebagai pendosa. Yesus sering diundang makan bersama mereka. Tanya mereka kepada Yesus, "Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Ini pertanyaan pancingan yang manis untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka dengan sangat bijak. Maka bebaslah Yesus dari jerat mereka itu. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, ada saja musuh-musuh negara yang sering memakai segala cara untuk menjerat pemimpin bangsa kita dan mau menjerumuskan bangsa kita ke dalam situasi chaos yang hanya menguntungkan segelintir orang. Lebih-lebih di hari-hari menuju Pilpres yang akan datang. Mereka dengan lihai meminjam tangan orang lain, siapapun yang mau dibayar, atau diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Yang penting menguntungkan niat jahatnya. Kita harus waspada dan berjaga, supaya jangan sampai pikiran kita diracuni dengan pandangan mereka yang penuh kebencian. Yakinlah kita bahwa seperti Tuhan pegang tangan kanan Kores untuk melawan dan menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Demikian juga tangan kanan kita masing-masing juga Tuhan pegang supaya kita sanggup melewati jerat-jerat para penjahat di negeri ini. Kita dan bangsa kita ini dilindungi Tuhan. Kita bebas dan bangsa kita semakin maju dan berkembang. Di masa ini juga kita beruntung karena disajikan berbagai pencerahan mengenai macam-macam hal tentang bangsa kita tercinta ini. Secara kuat, kita masing-masing diajak dan didorong untuk ikut serta terlibat aktif sebagai warga negara bangsa. Memang Yesus meminta kita semua untuk memberikan kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Kita sendiri juga sesungguhnya mau terus berjuang menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik. Tidak mau setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Hanya sedikit-sedikit Indonesia dan sedikit-sedikit Katolik. Saya cukup mengapresiasi sejumlah rekan aktivitas Gereja Santa Odilia, yakni pengurus wilayah dan lingkungan, Cikutra dan Cicaheum, yang dengan sadar memperjuangkan hal ini di tempatnya masing-masing. Mereka terlibat aktif juga di RT dan RW, bekerja sama baik dengan saudara-saudari beragama lain. Inilah wujud perjuangan tanpa henti menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik itu. Salut dan hormat saudara sekalian. Maju terus amal imanmu,
Usaha kasihmu, ketekunan harapmu pantas diingat dan diakui. Amin. Selamat hari Minggu biasa, Tuhan memberkati selalu.